Selamat pagi jemaat CB3 yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk beribadah. Tadi kita sudah memuji menyembah Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk kita bisa mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mau mengucapkan selamat untuk setiap dari jemaat yang sudah divaksinasi COVID. Ya, selama beberapa minggu ini untuk semua tenaga kesehatan, untuk para lansia. Jangan lupa ada vaksinasi yang kedua. Dan kita mau mempersiapkan hati kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini, kalau saudara semua mau menulis atau mencatat, judulnya adalah Hidup di dalam Kelimpahan. Life in Abundance. Kita tahu semua bahwa di dalam tahun ini kita punya satu visi buat jemaat kita, itu rebuild. Artinya membangun kembali, dari Yeremia 30 ayat 18 sampai 22. Di ayat 18a dikatakan, sungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub. Pemulihan seperti apa sebetulnya yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita? Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa aku datang untuk memberikan kepada engkau hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Saya percaya sekali bahwa Yesus datang dalam hidup kita, dan saat kita percaya kepadanya, kita hidup di dalam firman-Nya. Hidup kita bukan hidup yang biasa, saudara. Hidup kita itu seharusnya hidup di dalam kelimpahan. Dan saya mau menjelaskan lebih jauh mengenai apa sebetulnya hidup di dalam kelimpahan. Saya percaya sekali bahwa hidup dalam kelimpahan itu dimulai dari pemulihan yang Tuhan lakukan dari dalam diri kita. Itu bukan sesuatu yang sifatnya dimulai dari luar. Itu bukan sifatnya yang dimulai dari hal-hal jasmani, saudara. Itu dimulai dari hal-hal roh. Hal-hal yang ada di dalam hati kita. Ada di dalam diri kita, saudara. Pekerjaan Tuhan itu inside out. Dari dalam itu mengubah segala sesuatu hingga akhirnya apa yang terjadi di luar adalah hasil dari perubahan yang terjadi di dalam diri kita. Nah, ini yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup jemaat ini. Jangan kita memulai pemulihan itu selalu berpikir dari nanti setelah saya punya hal jasmani dulu baru namanya pemulihan. Pemulihan yang Tuhan kerjakan itu dimulai dari dalam, saudara. Itulah yang Tuhan mau lakukan kepada jemaat kita. Firman Tuhan katakan di Yohanes 10 ayat 10b dikatakan, Tuhan Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dalam bahasa Inggrisnya, I came that they may have life and have it in abundance. To the full till it overflows. Di sini dikatakan bahwa Yesus datang untuk memberi kita hidup. Bukan hanya hidup yang sekedar hidup setiap hari, bertahan untuk hidup, tapi hidup di dalam kelimpahan. Saya percaya ini bukan hanya bicara masalah materi, walaupun hal materi juga bagian di dalamnya, tapi bukan ini fokus utamanya. Saya percaya sekali bahwa kelimpahan itu dimulai dari dalam diri kita, dari roh kita. Itulah yang Tuhan kerjakan. Saya percaya sekali itu dimulai dari perubahan hidup, yaitu perubahan karakter kita, perubahan sikap hati kita, perubahan yang ada di dalam diri kita, itulah yang akan membuat terjadi perubahan dalam hidup kita, sehingga hidup kita boleh menjadi hidup yang ada di dalam kelimpahan. Apa itu hidup yang ada di dalam kelimpahan, saudara? Firman Tuhan dikatakan, life that is to the full till it overflows. Hidup yang tidak hanya cukup buat diri kita sendiri, tapi hidup yang betul-betul penuh, hingga itu meluap keluar, dan orang-orang sekeliling kita itu bisa merasa diberkati dengan keberadaan kita. Ya, sekali lagi ini bukan sekedar masalah materi, walaupun materi juga menjadi bagian di dalamnya, tapi lebih daripada itu keberadaan kita, hidup kita itu bisa mengalirkan berkat, mengalirkan kebaikan, mengalirkan sukacita, mengalirkan damai sejahtera, mengalirkan anugerah bagi orang-orang di sekeliling kita. Ya, bagi karyawan kita jika saudara pengusaha, bagi teman kita di sekolah jika saudara ada pelajar, bagi teman kita di kampus jika saudara ada mahasiswa, bagi siapapun kita, bahkan bagi suami-suami kepada istrinya, istri-istri kepada suaminya, orang tua kepada anaknya, keberadaan kita itu bisa menjadi berkat. Sehingga orang lain itu diberkati dengan hidup kita, dengan keberadaan kita. Itulah sebetulnya maksud Tuhan Yesus bilang, aku memberikan kepada kamu hidup, dan hidup di dalam segala kelimpahan. Itu mengalir keluar berkat, sukacita, damai sejahtera sehingga orang bisa menikmati, orang bisa diberkati dengan keberadaan kita.
Saudara, itu semua dimulai dari dalam. Jangan kita mencoba memulai dari luar, saudara. Karena itu dimulai dari, sekali lagi saya mau bilang, perubahan hidup kita, perubahan karakter kita. Saya membayangkan jika dalam satu pernikahan, suami istri sering sekali ribut, sering kali marah satu sama yang lain. Apakah itu menandakan bahwa pernikahan itu tidak diberkati? Mungkin saudara bisa berpikir bahwa, oh ya, kalau suami atau istri sering ribut, setiap hari selalu ada yang diributkan, selalu ada permasalahan yang keluar sampai mungkin piring melayang, mungkin ada kekerasan juga di dalamnya. Apakah kita berpikir bahwa pernikahan itu tidak diberkati? Saudara, kita nggak bisa bilang bahwa hal yang terjadi itu menunjukkan bahwa pernikahan mereka tidak diberkati. Karena pada waktu semua hal terjadi dalam hidup kita, termasuk dalam pernikahan yang kita jalani, itu semua berkaitan dengan perubahan karakter, saudara. Banyak orang yang bilang, oh saya nggak bisa lagi untuk bersama dengan orang ini, saya nggak bisa lagi untuk menjalani hidup bersama dengan pasangan saya, selalu banyak masalah. Pertanyaannya, apakah itu yang Tuhan mau? Apakah itu yang Tuhan kehendaki? Ya. Hidup yang Tuhan kehendaki adalah hidup di mana ada perubahan di dalam diri kita, perubahan karakter. Ya, sering kali kita ribut, misalnya untuk pasangan suami istri, itu bukan berarti tidak diberkati, tapi karena tidak ada perubahan karakter, saudara. Sikap yang gampang emosi, tidak terkendali, mudah marah. Nah, Tuhan mau mengubah kita bukan hanya hal-hal yang sifatnya rohani, tapi juga hal yang sifatnya karakter kita, sikap hidup kita. Itulah yang akan membuat hidup kita itu penuh dengan kelimpahan. Firman Tuhan katakan di 2 Petrus 1 ayat 5. Dikatakan, dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Kebajikan itu dalam bahasa Inggrisnya virtu. Virtu itu virtus dalam bahasa Latin, yang artinya behavior showing high moral standard. Satu perilaku, tingkah laku yang menunjukkan satu standar moral yang tinggi. Ya, atau a quality considered morally good or desirable in a person. Satu kualitas dalam hidup seseorang yang bisa dilihat bermoral baik atau hidup yang diharapkan atau diinginkan oleh orang lain. Dan saya mau menggambarkan ini, saudara, bahwa kita seringkali berpikir bahwa saya sudah punya iman dalam hidup saya. Saya sudah punya percaya kepada Tuhan dalam hidup saya. Tapi mengapa hidup saya kok tidak pernah mengalami kelimpahan? Mengapa saya tidak pernah mengalami hidup yang betul-betul sepertinya penuh, diberkati sampai orang lain itu bisa diberkati dengan keberadaan saya. Jangankan saya bisa memberkati orang lain, bahkan untuk diri saya sendiri aja rasanya seperti kurang. Banyak masalah yang saya hadapi, banyak sekali hal yang tidak baik yang saya alami. Saya percaya sekali bahwa problemnya ada di sini, saudara. Ya, bahwa kita seringkali berpikir, kenapa saya orang Kristen, saya sudah punya iman, tapi kok hidup saya tidak pernah mengalami kepenuhan sukacita. Saya nggak pernah mengalami kepenuhan damai sejahtera. Saya nggak pernah melihat kebaikan dan berkat Tuhan dalam hidup saya. Jangankan penuh, cukup pun nggak pernah. Selalu merasa kurang. Bagaimana hidup saya bisa meluap dan menjadi berkat? Kuncinya, saudara, di ayat di Petrus ini. Firman Tuhan katakan, tambahkanlah imanmu. Bahkan firman Tuhan katakan, dengan bersungguh-sungguh, tambahkanlah imanmu dengan kebajikan, yaitu dengan karakter. Saudara, kuncinya di sini. Karakter itulah yang membuat hidup saudara dan saya akan menjadi hidup yang penuh dengan kelimpahan. Ya. Seorang yang punya iman tanpa kebajikan di dalamnya, tanpa ditambahkan karakter di dalamnya, tidak akan pernah bisa menjadi berkat bagi dunia ini. Bahkan bisa menjadi cemooh. Ya, banyak yang terjadi juga, oh kenapa orang Kristen seperti ini? Oh kenapa dia bilang katanya percaya sama Tuhan, kok hidupnya seperti ini? Ya. Satu poin yang saya mau sampaikan di sini, bahwa hidup yang berkelimpahan adalah hidup yang dimulai dari iman yang ditambahkan dengan karakter, dengan kebajikan. Saudara, kalau kita hidup di dunia dan kemudian untuk kemudian segera meninggal, mungkin iman
itu cukup saudara. Karena iman itu membawa kita untuk kita mengalami hidup kekekalan bersama dengan Kristus di surga. Tapi poinnya di sini adalah kita masih hidup di dunia. Hidup di dunia tidak cukup hanya sekedar iman saudara. Hidup di dunia itu perlu ada karakter yang dipulihkan. Perlu ada karakter yang diubah. Supaya apa? Supaya hidup kita itu bisa berkelimpahan. Dan akhirnya kelimpahan itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan orang lain diberkati dengan hidup kita. Bagaimana Tuhan ingin membangun karakter dalam diri kita? Ya. Karakter sesuatu yang sangat penting buat Tuhan. Karena Tuhan tidak mau kita hidup hanya sekedar hidup. Tuhan mau kita hidup itu hidup di dalam segala hal yang baik, dalam segala hal yang penuh dengan sukacita, damai, sejahtera. Walaupun hidup kita singkat, Tuhan gak mau hidup kita singkat hanya sekedar hidup. Dia mau hidup yang penuh, yang melimpah, yang meluap-luap. Oleh sebab itu Tuhan sangat meter dengan karakter kita. Apa yang Tuhan mau lakukan dengan karakter dalam diri kita? Karakter itu selalu berkaitan dengan sebuah pilihan yang kita ambil setiap hari, saudara. Character development always involves a choice daily. Tuhan memberikan kepada kita pilihan setiap hari. Kita adalah makhluk yang bisa memilih, ya, apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita mau lakukan. Ya, pilihan-pilihan itulah sebetulnya yang akan menentukan pertumbuhan karakter kita. Ya. Jangan remehkan setiap pilihan-pilihan setiap hari yang saudara pilih. Karena ini akan menentukan pertumbuhan karakter kita. Apakah kita akan bertumbuh dalam karakter menjadi serupa dengan Kristus, atau kita akan tetap dalam karakter yang lama dan tidak ada perubahan. Saudara, pada waktu kita memilih dengan benar, setiap pilihan-pilihan yang ada setiap hari dalam hidup kita, kita sedang menambahkan karakter atau kebajikan kepada iman kita. Dan ujungnya kita akan mengalami hidup yang penuh dengan kelimpahan. Ya. Pilihan-pilihan apa yang kita bisa pilih setiap hari? Saudara, ada 3 hal yang saya mau sampaikan di sini. Ada banyak sekali pilihan, tapi secara garis besar saya akan membaginya dalam 3 poin. Ya. Poin yang pertama, memilih untuk kesenangan atau rasa nyaman untuk sementara, atau memilih untuk tidak menyenangkan atau tidak nyaman untuk tujuan jangka panjang. Ada 2 poin di sini, saudara. Memilih untuk melakukan hal yang menyenangkan kita, tapi sifatnya sementara, atau memilih untuk melakukan hal yang tidak menyenangkan, tidak nyaman, tapi jangka panjang. Ya. Satu hal yang saya mau sampaikan di sini, sebetulnya poinnya adalah kita melakukan hal yang tidak mau kita lakukan agar kita bisa melakukan hal yang ingin kita lakukan. Saya ulangi sekali lagi, saudara. Kita melakukan hal yang tidak mau kita lakukan agar kita bisa melakukan hal yang ingin kita lakukan. Mungkin dalam peribahasanya, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini poin yang pertama, saudara. Ya. Jangan tidak melakukan hal atau pekerjaan yang tidak kita mau lakukan. Kita harus belajar untuk melakukan hal-hal bahkan yang sebetulnya kita tidak mau lakukan. Karena kita tahu itu baik buat kita. Mengerjakan PR untuk yang kuliah dan untuk pelajar sebelum bermain. Kita akan menikmati saat-saat bermain kita lebih baik saat PR kita sudah selesai. Dan PR kita itu bisa selesai tepat waktu. Kemudian poin berikutnya, menyelesaikan pekerjaan sebelum pergi berlibur. Bukankah itu baik? Karena pada waktu kita menyelesaikan pekerjaan kita sebelum kita pergi berlibur, kita bisa menikmati liburan kita lebih baik, lebih penuh, lebih tenang dibandingkan dengan pekerjaan kita belum selesai. Betul? Tapi banyak orang yang mungkin berpikir, saya pengen cepat libur dan pekerjaan ditunda.
dibiarkan untuk nanti diselesaikan setelah liburan. Bukankah itu membuat pada waktu kita libur, kita tidak pernah bisa menikmati satu liburan yang penuh? Ya. Pada waktu kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita sebelum liburan, kita akan bisa menikmati liburan kita dan benar-benar beristirahat. Saudara, saya mau menyampaikan ada 2 jenis rasa sakit di dunia ini. Rasa sakit jangka pendek karena disiplin, dan rasa sakit jangka panjang karena penyesalan. Saya ulangi sekali lagi. Ada 2 jenis rasa sakit di dunia ini. Yang pertama, rasa sakit jangka pendek karena disiplin. Dan yang kedua, rasa sakit jangka panjang itu karena penyesalan. Saya berharap kita bisa memilih yang pertama. Ya. Lebih baik kita sakit karena kita mendisiplinkan diri kita. Mendisiplinkan keuangan kita. Mendisiplinkan pemakaian waktu kita. Dibandingkan kita akan sakit dalam waktu yang panjang karena kita menyesal. Bahwa kita tidak memakai waktu kita dengan cara yang baik. Poin yang kedua. Memilih untuk segera ambil kesempatan. Yang penting mimpi, tujuan, ambisi tercapai. Atau memilih untuk bersabar, setia di dalam perkara kecil dan sederhana. Ini hal yang gak mudah saudara. Di zaman seperti sekarang semuanya mau serba cepat. Orang mau dapat uang cepat, orang mau kaya cepat, orang juga ingin berhasil dan sukses cepat. Ya, ini tidak lagi populer. Ya, tapi saya percaya sekali bahwa prinsip ini tetap berlaku. Bahwa orang-orang yang setia dalam perkara kecil, orang-orang yang bersabar dalam mengumpulkan sedikit demi sedikit, mereka akan bisa menyimpan dan bisa menikmatinya dibandingkan dengan orang yang mengumpulkannya dengan cepat. Saya mau kasih satu kesaksian dari seorang anak muda bernama Brandon. Dia berasal dari Georgia. Ya, Brandon itu besar di gereja. Ya, bahkan sejak berumur 10 tahun dia sudah ada di gereja dan sudah mulai melayani. Ya, saat usia 15 tahun dia menemukan panggilannya untuk apa? Untuk membuat film. Hatinya adalah untuk membuat film. Ya. Di usia 17 tahun, yang luar biasa, Hollywood itu menawarkan pekerjaan untuknya. Itu adalah masa yang sulit buat dia saat dia mulai lulus dari SMA-nya dan kemudian dia berpikir, oh, ada Hollywood yang menawarkan saya untuk saya bisa bekerja di sana. Ya. Banyak rekannya yang sama-sama melayani di dalam gereja dan bahkan membuat film bersama-sama dengan dia, itu langsung pindah ke Hollywood dan langsung mengejar kesuksesan di sana. Tapi Brandon memilih untuk tetap tinggal di Georgia dan dia mulai membangun karakternya lebih daripada mengejar ambisi dan suksesnya. Saudara, mungkin pada waktu dia memilih di umur 17 tahun itu orang berpikir, wah ini suatu pilihan yang bodoh, pilihan yang tidak bijaksana, pilihan yang salah. Ya, tapi dia memilih bahwa lebih baik dia berada di dalam lingkungan yang bisa tetap mensupport dia, gereja yang tetap bisa mendukung dia masih bisa terhubung dengan Tuhan, dia masih bisa terhubung dengan mentor-mentor rohaninya. Sampai akhirnya beberapa tahun kemudian, pelan, sedikit demi sedikit, walaupun dalam perkara kecil, akhirnya dia bisa mendirikan Whitestone Motion Pictures, satu production house, motion picture, satu tempat produksi membuat film, ya. Dan dengan budget yang tidak besar, dia mulai membuat film-film sederhana, saudara. Dan sekarang saat dia berumur 28 tahun, ya, dia memiliki keluarga yang diberkati, keluarga yang baik keadaannya, dan dia masih tetap tinggal di Georgia. Dan dia sudah merekrut beberapa sinias-sinias muda untuk bekerja di rumah produksinya. Dan bahkan hasil karyanya telah mendapatkan 30 lebih penghargaan dalam industri film dan menarik perhatian banyak produser dan investor. Saudara, saya mau sampaikan bahwa hidup itu adalah tentang pilihan. Ya. Apakah kita mau memperhatikan apa yang sekedar cepat untuk kita dapatkan atau kita mau setia dalam perkara kecil sederhana yang kita bisa lakukan setiap hari. Saudara, dan saya percaya sekali bahwa ini akan menghasilkan sesuatu yang berbeda di ujungnya. Kita bisa sukses, kita bisa berhasil, kita bisa punya uang banyak, kita bisa mencapai banyak hal, tapi ada banyak hal juga yang bisa hilang dari hidup kita, bahkan hal yang jauh lebih penting daripada itu. Ya, saudara perhatikan bahwa itu poin kedua. Yang ketiga adalah
memilih untuk memperhatikan apa yang tidak kelihatan atau memilih untuk mengutamakan apa yang kelihatan di depan orang. Ini bicara tentang hidup dipimpin oleh roh atau hidup dipimpin oleh tubuh dan jiwa kita. Firman Tuhan katakan, janganlah kita hidup dipimpin oleh keinginan mata kita, oleh hawa nafsu kita, oleh keinginan daging kita, oleh keangkuhan hidup kita. Ini ada poin yang penting, saudara. Pada waktu kita mulai memutuskan banyak hal dalam hidup kita, setiap hari, sekedar hanya karena apa yang kita lihat dengan mata kita, apa yang kita rasakan dalam perasaan kita, apa yang menjadi keinginan dan hawa nafsu kita, itu berbahaya, saudara. Ya. Apalagi kita memutuskan dalam keadaan kita emosi. Memutuskan dalam keadaan kita merasa kurang dihargai. Memutuskan pada waktu kita merasa tidak dihormati. Memutuskan karena saya mau membuktikan sesuatu bahwa saya itu adalah orang yang memang paling patut dan paling pantas untuk dihormati. Keputusan untuk memuaskan hawa nafsu saya mau melakukan ini karena saya merasa tertolak, saya merasa tidak diterima, saya harus buktikan bahwa saya orang yang berhasil atau orang yang sukses. Saudara, pada waktu kita memutuskan pilihan-pilihan dalam hidup kita berdasarkan keinginan mata kita, keinginan daging kita, hawa nafsu kita, dan keangkuhan hidup kita, hati-hati, saudara. Itu adalah hal yang bisa membuat kita masuk ke dalam hidup yang tidak pernah mengalami damai sejahtera, sukacita. Ya. Hidup yang dipimpin oleh roh, itu hidup yang tidak selalu bisa dilihat oleh orang. Mungkin oleh dunia dipandang, oh kamu memilih sesuatu yang salah. Kamu orang yang tidak cepat mengambil kesempatan. Kamu orang yang lambat untuk bersaing dengan dunia ini. Ya. Mungkin hal seperti itu. Tapi saudara, kita percaya sekali bahwa hidup kita itu bukan hanya tentang apa yang kita bisa capai dan apa yang kita bisa dapatkan di dunia ini. Yang menyedihkan adalah saat kita sebagai orang Kristen, kita mau untuk hidup kita itu dipimpin oleh dua hal ini. Oleh roh dan bersamaan dengan itu dipimpin juga oleh daging kita. Kenyataannya hidup tidak bisa dipimpin oleh dua hal ini secara bersamaan, saudara. Karena pada waktu kita memilih untuk hidup kita dipimpin oleh dua hal ini, kita akan menjadi seorang yang memiliki dunia rahasia, memiliki hidup yang ganda. Kenapa? Karena satu hal kita mau untuk hidup dipimpin oleh roh, dan di hal lain kita tidak mau melepaskan hidup yang dipimpin oleh daging. Ya. Jangan ada dunia rahasia, saudara. Dan jangan ada hidup yang ganda. Ini penting sekali. Ini poin yang ketiga yang saya pikir hal yang saya mau tekankan buat kita semua di sini. Kita adalah anak-anak Tuhan. Hidup kita itu bukan hanya sekedar berbicara tentang iman yang kita punya. Dunia ini tidak membutuhkan seberapa besar iman yang saudara punya. Dunia tidak terkesima dengan iman saudara yang begitu hebat, yang bisa membuat mereka menjadi kagum. Yang membuat mereka menjadi terkesima dan kagum adalah hidup kita. Pilihan-pilihan yang kita ambil. Ya. Apa yang keluar dari hidup kita, itulah yang membuat dunia ini akan bisa melihat apakah hidup kita itu betul-betul hidup yang memancarkan kemuliaan Kristus atau tidak. Hal yang paling merusak yang kita bisa lakukan adalah membangun kehidupan rahasia saat kita kompromi dengan firman Tuhan. Kita tahu kisah mengenai Tiger Woods. Dia mendapatkan kekayaan, kehormatan, kesuksesan, tapi dia kompromi dalam hal yang paling penting dalam hidup dia, yaitu kebajikan, karakter, moral standar. Dia pikir dia bisa mendapatkan dua-duanya. Satu sisi dia kompromi dengan karakternya, satu sisi dia bisa menjadi sukses, kaya, dan terhormat. Apa yang terjadi? Ya, ada masa-masa dalam hidupnya, karirnya hancur, saudara. Ya, nama baiknya hancur, keluarganya berantakan. Saudara, dibutuhkan kerendahan hati, keterbukaan, keberanian, dan kepercayaan untuk tidak memiliki dunia rahasia dan hidup yang ganda. Hal itu yang saya mau tekankan buat kita semua di sini.
Mungkin firman hari ini itu lebih banyak bicara mengenai hal praktis buat hidup kita. Tapi saya percaya ini ada hal yang penting untuk hidup kita mengalami kepenuhan di dalam Tuhan. Ya, sayang saudara kalau kita semua hidup di dalam Tuhan, kita ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tapi kita tidak pernah mengalami kebaikan, berkat, dan bahkan hidup kita tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Yang terakhir, saya mau sampaikan di Yeremia 30 ayat 18c dikatakan, kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya. Charles Spurgeon bilang, whenever God is going to restore a man, he first makes him see his need of restoration. There is always stripping before there is clothing. There is always emptying before there is filling on God's part. Saat Tuhan ingin memulihkan keadaan seorang, yang pertama kali dia akan lakukan adalah membuat orang tersebut menyadari bahwa dia membutuhkan pemulihan. Ya. Karena Tuhan tahu saat seorang tidak menyadari bahwa dirinya membutuhkan pemulihan, pemulihan tidak akan pernah bisa terjadi. Selalu baju yang lama harus ditanggalkan terlebih dahulu sebelum baju yang baru dikenakan. Selalu harus dikosongkan terlebih dahulu sebelum Tuhan mengisinya dengan yang baru. Kenapa saya sampaikan pernyataan ini buat kita semua di sini? Ada waktu di mana kita sudah diingatkan oleh keadaan, oleh orang tua, oleh pasangan, oleh kejadian yang terjadi, bahkan oleh hati nurani kita, bahwa kita sedang mengambil keputusan yang salah dalam hidup kita. Tetapi kita seringkali mengeraskan hati atau bahkan kita tidak mengerti dan bahkan mengabaikan sampai akhirnya lama-kelamaan kita terus membiarkan pilihan-pilihan yang salah itu kita ambil dan akhirnya membuat keadaan kita menjadi hancur dan habis, saudara. Dan akhirnya di titik itulah baru kita menyadari bahwa kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita membutuhkan pemulihan. Dan apakah sudah tahu bahwa di saat titik seperti itulah Tuhan sebenarnya sangat dekat dengan saudara. Dia kadang-kala membiarkan kita ada di titik yang paling rendah dalam hidup kita. Titik nol, bahkan titik negatif. Supaya kita bisa menyadari bahwa kita membutuhkan pemulihan. Kita bisa menyadari bahwa apa yang saya lakukan dulu itu salah. Saya mau menanggalkan semuanya. Saya mau melepaskan semuanya. Saya mau bertobat. Dan saya mau membangun ulang. Dan membiarkan Tuhan mengisi diri kita dengan karakter yang baru. Pesan saya, penutup. Jangan pernah menyerah, saudara. Kalau hari ini saudara merasa bahwa dari pilihan-pilihan yang tadi saya sampaikan, ada hal-hal yang salah yang saudara sudah lakukan. Mungkin hari ini saudara sedang mengalami hal-hal buruk yang tidak mudah karena pilihan-pilihan yang saudara sudah ambil. Jangan menyesali itu. Jangan juga putus asa dengan itu. Pesan saya adalah Tuhan bisa bekerja di dalam keadaan saudara sekarang ini. Ya. Pesan saya adalah mintalah nasihat. Ya. Datanglah kepada orang yang saudara bisa percayai. Mulailah terbuka, jadilah apa adanya. Jangan malu untuk bicara apa yang sudah salah yang saudara sudah lakukan. Kami dari tim pengembalaan, kami terbuka untuk saudara bisa menchat kami, WA kami untuk bertemu secara pribadi, untuk kami bisa mendoakan, untuk kami bisa memberikan nasihat, untuk kami bisa menolong saudara. Tapi jadilah rendah hati saudara. Jadilah terbuka, jadilah apa adanya. Ya. Jangan biarkan keputusan yang salah ini menjadi terus-menerus ada dalam hidup saudara. Segeralah cari pertolongan, segeralah minta tolong kepada Tuhan dan minta kepada saudara seiman saudara untuk saudara bisa keluar dari setiap keputusan dan pilihan yang salah di dalam hidup saudara. Saudara, tidak ada satu hal pun yang tidak ada jalan keluar. Sama saudara dan saya rendah hati. Sama saudara dan saya memiliki hati yang siap untuk diubah. Saudara tidak lagi malu, tidak lagi mempertahankan apapun. Saya percaya bahwa pemulihan bisa terjadi, saudara. Dari reruntuhan Tuhan akan membangun sesuatu yang baru. Dan saya percaya itu ada bagian saudara dan saya. Amin. Kita mau tutup dengan doa. Saya mau mengajak kita semua berdoa pada pagi hari ini. Tuhan, aku berdoa untuk semua dari jemaat CB3 ini yang telah mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Kami tahu bahwa kehendak-Mu adalah hidup yang penuh dengan kelimpahan. Hidup di mana hidup kami itu bukan hanya sekedar hidup, tapi hidup yang betul-betul kami bisa menikmati surga di dunia ini. Ada sukacita damai sejahtera di rumah. Ada berkat di dalam kehidupan finansial kami.
ada pertolongan dan ada kebaikan Tuhan di dalam segala hal yang kami jalani dalam hidup kami. Biarlah kami bisa memulainya ya Tuhan dengan hati yang rendah, dengan hati yang terbuka, untuk kami meminta pertolongan, untuk kami mengharapkan pemulihan dari Engkau, untuk kami bisa berani terbuka dan menceritakan semua pergumulan kami dengan saudara-saudara seiman kami. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar Roh Kudus menguatkan setiap dari jemaat-Mu, kami semua, untuk kami bisa melakukan apa yang benar, apa yang baik, untuk hidup kami, juga untuk orang-orang sekeliling kami. Terima kasih ya Bapa untuk firman pagi hari ini. Kami mengucap syukur sekali lagi ya Tuhan. Biarlah Engkau terus Tuhan membangun jemaat-Mu. Kau terus memulihkan keadaan kami. Kau terus mengubah kami. Biar firman-Mu pagi hari ini boleh mengubah hidup kami. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang Tuhan yang mengalami hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Amin. Amin. Kita akan melakukan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara bisa menyiapkan roti dan juga anggur yang tersedia di rumah. Jika tidak ada roti atau anggur, Bapak Ibu bisa menyiapkan kue atau air. Kita mau menyiapkan hati kita untuk kita mengadakan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita mau angkat tubuh Tuhan, dan kita mau memakannya pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa roti yang kita makan ini adalah tubuh Tuhan yang akan menjadi satu dengan tubuh kita. Dan itu akan memberikan pada kita pemulihan, kekuatan, dan kita bisa mengingat bagaimana kasih Tuhan buat hidup kita. Dengan kematian di kayu salib, Dia telah membuktikan bahwa kita adalah miliknya, bahwa Dia telah menjadi satu dengan kita. Kita makan tubuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap saudara yang percaya, saudara bisa katakan amin. Kita angkat anggur ini. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Tuhan, kami percaya bahwa roti dan anggur yang kami minum ini, itu adalah tubuh dan darah-Mu. Kami mau memakannya dan meminumnya, karena kami tahu bahwa darah-Mu dan tubuh-Mu telah dihancurkan, diberikan buat kami. Kami mau terima darah-Mu dan kami mau minumnya Tuhan pada pagi hari ini. Dengan ucapan syukur, terima kasih. Karena darah-Mu ini ada perjanjian kekal antara Engkau dengan kami. Bahwa Engkau telah menyucikan kami, bahwa Engkau telah mengampuni segala dosa kami sekali dan untuk selama-lamanya. Kami tidak lagi hidup di dalam kuasa dosa. Kami telah dimerdekakan di dalam Engkau Tuhan. Dan biarlah kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan, yang hidup di dalam jalan-jalan-Mu, hidup di dalam kelimpahan berkat kasih setia kemurahan dari Engkau. Kami mau minum darah-Mu ya Tuhan. Biarlah pada waktu kami minum darah-Mu ini, kami bisa ingat bahwa hidup kami bukan milik kami lagi, tapi milik Engkau. Bahwa Engkau ada di dalam kami, dan kami ada di dalam Engkau. Mari kita minum darah Tuhan. Bagi setiap saudara yang percaya bahwa ini darah Tuhan, saudara bisa katakan amin. Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk waktu yang luar biasa ini. Biarlah kami boleh terus mengingat karya keselamatan yang Kau berikan buat kami.
Bahwa Engkau bukan hanya mengampuni segala dosa kami, Engkau bukan hanya membuat kami menjadi milik-Mu dan bersama dengan Engkau di surga Tuhan, tapi Engkau mau hidup kami dipulihkan. Engkau mau Tuhan hidup kami penuh di dalam segala kebaikan dan segala kemurahan-Mu. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang mengalami Tuhan hidup yang berkelimpahan di dalam Engkau. Amin.